Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 desain dari mata kuliah Design Thinking yang berangkatan saya Hafiz, ada Sheryl, Jason, Sandra dan Sinta. Di sini kami akan menceritakan pengalaman kami untuk mendapatkan IPK yang bagus ya. Oke, dimulai dari saya. Yang pertama itu jam tidur ya. Biasanya saya itu uh, tidur itu jam 1 atau jam 2 malam. Uh, atau malah bisa jadi lebih cepat tergantung apakah ada tugas atau tidak. Yang kedua itu time management. Sebenarnya time management saya itu mengusahakan tuh bangun pagi untuk bersiap-siap kuliah 1 atau 2 jam sebelum itu biasanya sudah siap dan setengah jam sebelum perkuliahan saya biasanya sudah berangkat. Lalu karena saya juga tidak termasuk dalam organisasi atau UKM tertentu yang jadi saya lebih banyak waktu luangnya lah. Jadi tidak terlalu ribet untuk time manajemennya. Kemudian itu saya biasanya di kelas itu tuh eh, sering mendengarkan dosen untuk memahami materi yang dikasih. Andai pun di kelas saya tidak paham, biasanya saya langsung bertanya kepada teman-teman yang ada di samping saya, ataupun jika tidak ada jawaban, saya biasanya bertanya langsung kepada dosen eh, bersangkutan. Dan biasanya itu saya itu sering menjawab eh, pertanyaan ataupun pertanyaan dosen ya. Bisa dibilang cukup aktif itu dikarenakan untuk memahami materi yang telah diberikan dan mengingat tentunya. Lalu eh, strategi untuk belajar mandiri maupun kelompok dari saya itu biasanya saya kalau belajar mandiri saya biasanya mengingat kembali apa yang telah diajarkan dosen melalui PowerPoint yang ada di LMS. Saya jarang mencatat ya. Jadi saya pure mengandalkan ingatan. Lalu untuk kelompok, biasanya saya juga sering belajar kelompok dengan teman-teman dekat saya ya untuk berdiskusi bagaimana memahami pelajaran atau mata kuliah yang telah diberikan dan untuk mengerjakan tugas-tugas agar tugas-tugas itu sendiri tidak salah. Nah, untuk tugas-tugas sendiri saya biasanya itu mengusahakan berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan secepat mungkin dari yang paling mudah. Tapi biasanya juga saya menunggu teman kapan mereka bisa, lalu membuat janji kapan kita akan kerkom, lalu saya menjelaskan tugas tersebut, lalu biasanya juga selesainya itu saya mengasih deadline kepada mereka tidak terlalu mepet supaya bisa mengkoreksi tugas yang telah dikerjakan. Nah, untuk tips atau upaya khusus untuk mendapatkan IPK yang lumayan baik adalah saya biasanya eh, berusaha memahami materi sebisa mungkin di kelas. Jadi saya itu sudah paham dan sudah hafal ya. Lalu kalau sudah memahami, saya tinggal mengingat kembali melalui eh, PowerPoint yang ada di LMS. Oke, sekian dari saya. Mungkin pengalaman saya akan berbeda dengan teman saya. Makanya oleh karena itu akan dijelaskan oleh teman saya yang lain yaitu Sheryl. Silahkan menceritakan pengalamannya. Baik, terima kasih Hafiz. Kalau pengalaman saya atau kebiasaan saya, pertama itu jam tidur. Jam tidur saya itu nggak ada yang spesifik jam sekian-sekian. Kadang kayak cepet banget jam 8, kadang juga kelewat malam jam 3 baru tidur. Jadi nggak ada waktu yang konsisten. Kalau untuk time manajemennya itu, karena kebetulan saya ini ke kampus pulang pergi dengan jarak yang lumayan jauh, itu biasanya saya siap-siap kayak udah dari 2 jam sebelum, setelah itu 1 jam sebelum kelas itu dipastikan sudah berangkat.
Terus kalau misalnya memanajemen waktu antara kegiatan perkuliahan dengan kegiatan di luar perkuliahan itu dengan cara saya lihat dulu prioritasnya. Lalu kalau misalnya selesai kelas tidak ada hal yang sebegitu penting, saya usahakan langsung pulang ke rumah untuk mengerjakan hal-hal yang memang harusnya dikerjakan seperti tugas atau mungkin belajar kalau misalnya besok ada ujian. Lalu di kelas itu saya biasanya lebih ke mendengarkan dosen, lalu mencatatnya itu paling poin-poinnya saja. Saya biasanya nggak mencatat keseluruhan, saya mencatat poin-poin yang tidak ada di PPT. Saya juga cukup aktif kayak tanya jawab karena menurut saya kalau misalnya ada interaksi itu jadi lebih ingat gitu. Untuk teknik atau strategi belajar mandiri, nggak ada sih, karena ya belajar biasa aja. Kalau misalnya yang hafalan saya baca ulang, kalau misal yang hitung-hitungan saya perbanyak latihan soal gitu. Kalau untuk strategi belajar kelompoknya, yaitu menyesuaikan dengan anggota yang lain, kapan bisa mengerjakan tugas tersebut, dan sebisa mungkin sudah persetujuan dari seluruh anggota gitu. Yang penting tidak melewati deadline. Kalau untuk tugas itu saya biasanya mengerjakan dari yang deadline-nya paling dekat. Kalau misalnya semuanya berdekatan itu saya mengerjakan dari yang paling sulit dulu. Untuk tips and trick mendapatkan IPK yang baik, itu sebenarnya kalau saya kuncinya itu ada saat saya berada di kelas. Jadi usahakan selalu hadir yang pertama, lalu duduk paling depan, karena kalau saya sendiri itu kalau duduknya nggak paling depan itu udah dipastikan 100% ngantuk. Jadi duduk paling depan biar bisa fokus mendengarkan dosen atau teman yang sedang menyampaikan materi. Biar nanti ke depannya itu nggak perlu banyak mengulang gitu, karena ya sudah paham saat berada di kelas. Segitu aja kalau pengalaman saya. Mungkin pengalaman Jason berbeda. Boleh langsung, Jason? Oke, terima kasih Syaril nih. Di sini aku mau jelasin aja. Kayak dijelasin teman-teman tadi. Yang pertama tuh jam tidur. Kalau aku tuh nggak ada ya jam tidur yang pasti. Kayak ngantuknya gimana aja gitu. Dan kalau bangun pagi juga, kalau ada kelas pagi baru bangun pagi. Kalau nggak ada kelas pagi ya mungkin agak siangan gitu bangunnya. Selanjutnya itu ada time management ya. Kalau aku time management itu nggak ada yang nyatat gitu. Cuma kayak ya jalanin aja, jadi kayak ngebentuk kebiasaan aja, jadi berhari-hari gitu sama gitu monoton. Kalau selanjutnya tuh di kelas tuh aku juga bukan tipe yang aktif bertanya gitu, aku lebih ke tipe yang memperhatikan dosen aja, memperhatikan teman presentasi. Jadi dalam teman-teman yang aktif juga aku bisa nyimak gitu apa yang teman-temanku omongin gitu. Jadi aku tipe yang menyimak aja gitu. Dan kalau teknik belajar mandiri aku tuh, aku lebih ke ngingat apa yang dosen omongin di kelas sih. Misalnya aku buka LMS dan pasti aku kayak ada ingatan tadi di kelas gitu. Dosen yang ngomong apa. Dan aku juga bukan tipe yang nyatat nyatat gitu sih. Aku lebih ke ngingat aja. Kalau teknik belajar kelompok itu aku nyesuain ke teman kelompoknya aja karena kan kita nggak bisa nyamain semua semua cara kita ke semua orang gitu kan. Jadi kayak ya misalnya sama kelompok A kita gimana, sama kelompok B gimana, cara penanganannya beda gitu lah. Selanjutnya itu tugas gitu. Kalau tugas sih aku ngerjainnya itu dari yang paling banyak duluan ya. Jadi nyicil, aku konsepnya itu kayak nyicil satu persatu gitu sampai nanti mau deket deadline. Aku orangnya nggak bisa yang satu hari langsung full nugas gitu. Dan yang terakhir tuh kayak tips dan trik untuk mendapatkan IPK yang baik itu aku nggak ada tips dan trik khusus sih. Yang penting tuh aku belajar aja gimana apa yang dijelasin dosen tadi. Kalau ujian malamnya belajar gitu, ngulang-ulang lagi apa yang dibilang dosen. Kalau hitung-hitungan ya aku banyak belajar latihan soal lagi gitu. Nah itu mungkin dari pengalaman saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Sandra. Oke, terima kasih Jason. Oke, di sini aku bakal sharing tentang
upaya aku untuk mendapatkan IPK yang bagus. Yang pertama untuk jam tidur sendiri, aku biasanya tidur untuk weekday sendiri jam 1 atau jam 2. Nah, untuk weekend aku biasanya tidurnya jam 3. Lalu bangunnya sendiri bangun jam 5. Dan apabila ada kelas pagi, aku langsung siap-siap untuk kuliah. Dan kalau nggak ada kelas pagi atau dapat kelas siang, itu aku tidur sebentar. Lalu untuk time management, aku biasanya buat atur kegiatan aku di perkuliahan atau kegiatan lainnya itu uh, to do pakai to do list yang ada di Notion sama Google Calendar. Google Calendar biasanya kalau misalnya ada meeting ataupun kegiatan yang harus uh, Zoom atau bertemu langsung. Nah, biasanya di Notion itu aku udah nyantumin deadline kapan pengumpulan tugas, habis gitu kapan aku mau mulai ngerjain tugasnya. Terus kegiatan aku di seminggu itu ngapain aja. Lalu untuk di kelas sendiri, aku biasanya sebelum sebelum kelas aku pasti udah eh, minimal buka materinya dulu biar aku tahu tuh di kelas tuh belajar apa aja. Terus habis gitu aku lebih banyak menyimak daripada aktif memberikan pendapat. Biasanya aku juga diskusi sama teman sebelah aku dan aku eh, hampir selalu untuk duduk di paling depan. Lalu untuk teknik atau strategi belajar mandiri, itu aku biasanya em, mencatat materi yang ada di LMS. Lalu pokoknya sebelum kelas aku pasti sempetin buat buka LMS biar tahu belajar apa di kelasnya. Untuk kelompok sendiri aku belajarnya lebih ke diskusi. Misalnya ada kebingungan dalam ngerjain tugas ataupun masih bingung materinya itu kayak gimana, aku bakal tanya ke teman dekat-dekat aku. Terus untuk ngerjain tugas sendiri, eh, aku biasanya ngerjain dari deadline yang paling dekat dulu dan paling berat. Dan biasanya itu aku udah taruh di to-do list eh, deadline pengumpulannya kapan dan kapan aku harus mengerjakan itu. Biar nggak telat untuk mengumpulinnya. Terus untuk tips khusus mendapatkan IPK yang bagus itu aku usahain buat masuk terus di kelas. Terus yang kedua, eh, minimal aku keluar kelas itu paham sama materi yang didapat. Meskipun nggak semuanya. Tapi yang penting pas ujian aku tuh nggak terlalu belajar banyak. Dari aku itu aja. Mungkin dari Sinta ada lainnya. Oke, dari aku sendiri buat ngedapetin IPK yang bagus, itu yang pertama jam tidur. Kalau aku tuh usahain atau wajib banget gitu ya untuk tidur dari 6 sampai 7 jam sehari gitu. Biar nggak gampang ngantuk tentunya kalau misalkan di kelas. Kalau misalkan lagi banyak tugas pun, aku kayak sempetin lah kalau nggak 8 jam ya minimal 6 jam gitu. Terus abis itu yang kedua itu time management. Nah, aku tuh sama kayak Sandra pakai Notion sama Google Calendar. Soalnya tuh kayak udah kebiasaan gitu ya dari zaman-zaman SMK gitu pakai yang namanya Notion. Nah, kemudian kalau misalkan kalau belajar gitu ya, itu tuh aku suka biasanya pakai yang namanya Pomodoro gitu. Belajar berapa menit, terus abis itu diselingin sama istirahat yang jauh lebih sedikit. Nah, terus abis itu eh di kelas tuh ngapain aja? Di kelas tuh biasanya yang pertama duduk paling depan gitu ya, biar fokus sama penjelasan dari dosen. Terus kemudian nyatet poin-poin yang mungkin sekiranya penting atau keluar nanti di ujian gitu. Nggak, nggak perlu semuanya dicatat, tapi yang penting tuh intinya tuh dapat gitu. Terus kalau misalkan ada materi yang nggak ngerti, pastinya aku tuh lebih suka kayak searching-searching sendiri gitu loh dari YouTube ataupun dari internet. Nah, terus kalau misalkan belajar mandiri ataupun kelompok, itu tuh kalau belajar sendiri, aku tuh suka banget sebelum belajar itu nyiapin yang namanya kopi gitu ya. Itu tuh ngebantu fokus aku jauh lebih bagus gitu lah.
Nah, terus abis itu aku kayak review-review, terus nyatet ulang pakai bahasa aku sendiri biar kayak jauh lebih paham aja. Terus abis itu aku juga suka nyari referensi dari YouTube ataupun internet, website gitu ya. Kalau misalkan kelompok, aku lebih suka diskusi sama teman-teman yang mungkin notabene udah deket gitu ya. Terus abis itu aku biasanya juga pilih mereka yang kayak serius gitu ya, tapi tetap santai gitu. Terus habis itu kita tuh biasanya kayak saling ngejelasin satu sama lain kalau misalkan ada materi yang rada miss atau bingung. Nah, kalau misalkan tugas itu tuh aku juga ngerjain yang paling gampang dulu ke paling susah biar nggak stres nantinya. Terus abis itu aku juga kalau misalkan ada tugas besar gitu ya dicicil-cicil dulu biar nggak keteteran di akhir. Ya walaupun semester ini tuh ya adalah namanya keteteran gitu ya. Terus tips and trick buat dapetin IPK yang bagus itu sebenarnya nggak macem-macem sih kayak yang penting disiplin aja gitu. Terus fokus ke mata kuliah. Sebenarnya kamu tuh sebenarnya suka di bidang mata kuliah yang apa gitu. Kalau misalkan ada yang kurang atau dosennya kurang gitu ya untuk dalam menjelaskan, kita tuh apa namanya kayak cari tahu lebih lanjut aja. Terus habis itu kenali diri sendiri sama kualitas kita gitu ya. Soalnya kan kita sama teman kita yang lain pastinya berbeda gitu ya. Terus habis itu kenali tipe dosen juga. Terus belajar tuh jangan yang namanya nunggu ujian gitu. Minimal kayak kalau misalkan habis kelas ya di-review lah sedikit-sedikit. Dah, dari aku sekian. Oke, mungkin sekian keseluruhan pengalaman kami untuk mendapatkan IPK yang bagus ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.